Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Teguh Pribadi. Saya dari kelas D. NBI saya 13 12 200 239. Saya akan mereview materi PHI dari pertemuan pertama sampai pertemuan 11. Yang pertama, apakah hukum itu? Menurut E.U. Trench, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap pertunjukan hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintahan masyarakat. Kesimpulan atau inti PHI. Jadi, pengantar hukum Indonesia adalah mengantar atau memperkenalkan atau mempelajari asas-asas atau dasar-dasar dan bidang-bidang hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu Ius Constitutum. 3 prinsip dalam hukum. Yang pertama, keadilan atau mahkota hukum artinya sesuatu yang objektif, jelas, dan real. Yang kedua, kepastian. Yang ketiga, kemanfaatan. Azas hukum. Pengertian azas hukum adalah menurut Profesor Dr. Marwan SH.MH, azas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret. Dan menurut Profesor Sacipto Raharjo SH mengatakan bahwa azas hukum adalah jantungnya hukum. Contoh azas hukum: apabila seseorang melakukan kesalahan yang merugikan orang, harus mengganti kerugian tersebut. Peraturan hukumnya: tiap-tiap peraturan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut. Contoh azas hukum: undang-undang tidak berlaku surut. Peraturan hukumnya pasal 1 ayat 1 KUH Perdata. Fungsi azas hukum: 1. Menjaga ketaatan azas atau konsisten. Contohnya, dalam hukum perdata diamut azas pasif bagi hukum. Artinya, hukum hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dari rintangan untuk dapat mencapai keadilan. Yang kedua, menyelesaikan konflik yang terjadi dalam sistem hukum. Fungsi ini diantara lain diwujudkan dalam azas hukum la superior derogat la inferiori, yaitu aturan yang harusnya lebih tinggi. 3. Sebagai kerekayasaan sosial, baik dalam sistem hukum peraturan maupun dalam sistem peradilan. Pada fungsi rekayasa sosial, kemungkinan difungsikannya suatu azas hukum untuk melakukan rekayasa sosial di bidang peradilan. Sekian, itu saja review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.